Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustaz Bari dalam pelajaran sejarah budaya Islam ya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi silakan teman-teman simak video berikut ini. Kompetensi dasar dari pembelajaran SKI hari ini yaitu yang pertama menghayati nilai-nilai positif dari diri Nabi Muhammad SAW pada masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua membiasakan perilaku tanggung jawab dan percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman tentang masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga mengetahui masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk yang keempat yaitu menceritakan masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Setelah kepergian Ibunda Muhammad pada usia 6 tahun, beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib hingga beliau dewasa. Pada proses menuju usia dewasa, sifat-sifat kenabian Muhammad telah nampak. Pada usia 8 tahun, Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad melebihi anak kandungnya sendiri. Muhammad sering membantu pamannya mengembala domba dan ikut membantu pamannya berdagang. Suatu hari, Abu Thalib berencana untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Mendengar rencana itu, Muhammad yang masih berusia 12 tahun meminta izin kepada pamannya untuk ikut ke Syam. Perjalanan menuju Syam sangatlah berat. Kafilah dagang menyusuri laut menuju kota Busra sebelum ke Syam. Bagi kafilah dagang, kota Busra merupakan tempat berdagang yang ramai. Ketika kafilah berdagang sedang beristirahat di bawah pohon di dekat sebuah biara, di sana terdapat seorang pendeta bernama Buhaira. Buhaira merupakan pendeta yang mengetahui isi kitab Taurat dan Injil dan mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi terakhir. Buhaira memperhatikan dalam rombongan pedagang tersebut ada seorang anak yang terlindung dari sorotan panasnya matahari oleh segumpal awan. Buhaira pun langsung mengundang kafilah dagang tersebut untuk makan bersama. Pada kesempatan itu, Buhaira berbicara dengan Abu Thalib dan Muhammad sendiri. Buhaira menanyakan banyak hal kepada Muhammad. Dalam percakapan itu, Buhaira semakin yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada manusia. Buhaira pun berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Muhammad dengan baik. Apabila orang Yahudi mengetahui tanda kenabian Muhammad, mereka akan berusaha membunuh Muhammad. Mendengar nasihat pendeta Buhaira, Abu Thalib bergegas berangkat menuju Syam. Setelah segala urusannya selesai, mereka segera pulang ke Mekah. Abu Thalib merasa khawatir kepada orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh Muhammad. Mengapa Yahudi berusaha membunuh Nabi terakhir? Sebelum diutusnya Nabi terakhir, kaum Yahudi berharap bahwa Nabi terakhir berasal dari keturunan mereka yaitu Bani Israel. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya yang diutus Allah untuk membimbing Bani Israel seperti diantaranya ada Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan nabi-nabi yang lain. Akan tetapi, ketika diberitahukan akan datangnya Nabi terakhir dalam kitab Taurat dan Injil bukan dari kalangan mereka, kaum Yahudi pun tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad. Oleh sebab itulah kaum Yahudi berusaha membunuh Muhammad.
Nabi Muhammad melewati masa remajanya dengan mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah dan menerima upah atas pekerjaan tersebut. Meskipun Muhammad hidup dalam masyarakat yang menyembah berhala, tetapi beliau tak sekalipun mau menyembah berhala-berhala tersebut. Muhammad terkenal di kalangan masyarakat Arab Mekah sebagai pribadi yang paling baik sifatnya, selalu jujur dan tidak pernah berbohong, sangat sopan kepada siapapun, tutur katanya santun dan jauh dari sifat-sifat buruk. Oke teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan video pembelajaran SKI ya tentang masa muda dan atau masa remaja Nabi Muhammad SAW ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk materi hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.